apa kabar? Welcome to Next Generation Online Service. Hai, ketemu lagi kali ini sama saya Ria. Nah, kali ini saya yang akan sharing. Sebelum sharing, kita berdoa dulu yuk. Bapak yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kumpul bersama untuk belajar firman-Mu secara online. Kami percaya Tuhan, apapun media yang digunakan, Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami untuk berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan, hati kami juga sepenuhnya Tuhan yang bentuk. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, teman-teman, saya mau sharing sesuatu yang sebenarnya ini saya sharingkan dikit sih, tapi saya belajar sesuatu yang luar biasa dari sharing ini. Temanya atau ceritanya pasti teman-teman sudah sering dengar juga ya. Ini adalah tentang pencobaan di padang gurun, saya ambil dari Matius 4. Nah, teman-teman baca di rumah, Matius 4-nya dari pasalnya yang keempat, Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Tapi yang mau menjadi highlight saya adalah di pasal 4 ini adalah ayatnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10. Nah, kalau secara umum ya ceritanya setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, kemudian Roh memimpin dia sampai di padang gurun dan disitulah dia dicobai oleh iblis. Percobaan yang pertama yang datang adalah Yesus lagi lapar banget gitu ya. Karena selama puasa mungkin cuma minum air, gak ada makanan sama sekali. Terus iblis bilang begini, kamu kan anak Tuhan nih, bisa kali ngubah batu jadi roti, kan lapar gitu kan. Tapi jawab Tuhan di ayat keempatnya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu setelah itu lewat gitu ya, oke, gagal nih. Masuk ke pencobaan yang kedua, dibawa ke kota suci, lalu ditempatkan di bubungan bait Allah, tinggi banget gitu ya. Terus dibilang, ini kan anak Tuhan nih, kalau lo lompat pasti malaikat nangkep, gak mungkin biarin kamu jatuh gitu aja. Gitu ya. Lalu Tuhan jawab apa di ayat yang ke-7? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Fail lagi yang kedua. Lalu yang ketiga, masa yang ketiga gagal, iblis bawa lagi. Kali ini dia bawanya ke gunung yang tinggi. Lalu dikasih lihat nih, kayak kita naik ke puncak terus lihat, wih megah banget, keren banget ya kalau ngelihat ke bawah, lampu-lampu bercahaya dengan luar biasa ya. Tapi kali ini dibawanya melihat kerajaan yang ada di dunia ini. Terus dia bilang begini, ini semuanya akan kuberikan kepadamu asal kamu mau menyembah kepadaku. Lalu ayat 10 Tuhan menjawab apa? Yesus menjawab apa? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Dari sini apa sih sebenarnya yang ingin saya sharekan kepada teman-teman? Saya belajar bahwa Tuhan Yesus ketika dia menghadapi persoalan, cobaan yang dalam kondisi pressure gitu ya, udah lapar, capek, pusing gitu kan, dicobai lagi, ditanyain yang macam-macam. Kalau saya pribadi, senggol bacok kali ya, tapi Tuhan Yesus dengan wise menjawab, dan bukan sembarangan jawab. Di ayat 4-nya dia bilang ada tertulis. Kemudian di ayat 7-nya ada pula tertulis. Di ayat 10-nya sebab ada tertulis. Jadi gak asal jeblak, gak asal ngomong, tapi semuanya tertulis. Semuanya sudah diajarkan, semuanya sudah disampaikan, semuanya sudah diberitahukan sebelumnya. Bukan asal-asalan karangan-karangan dia. Walaupun dia adalah Tuhan, dia gak sembarangan ngomong. Coba kita bandingkan dalam hidup kita sehari-hari. Jangankan kita lah, saya pribadi dulu lah ya. Saya kadang-kadang kalau di kantor ya, dihadapkan pada satu masalah atau case gitu ya, suka-suka menggunakan logika-logika saya sendiri. Asal-asal aja. Nggak, kadang-kadang, apalagi saya sebagai HR, kadang-kadang suka sekali menjawab itu nggak mengikuti undang-undang yang berlaku. Mengikuti common sense saya aja, mengikuti mau-maunya saya aja.
Contoh misalnya, ini contoh ya, nggak beneran terjadi. Kalau misalnya diperhadapkan pada case ada karyawan yang kontraknya sudah habis. Sesuai dengan undang-undang bahwa kalau orang kontraknya sudah habis, sudah selesai, kita sebagai perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada si karyawan atas penyelesaian kontraknya. Misalnya kontraknya 12 bulan, berarti dia dapat 1 bulan kompensasi setelah kontraknya selesai. Tapi karena tidak mau rugi, malas pusing, terus malas debat, malas berdebat dengan atasan bahwa ini benar, ini salah, atau nggak mau perusahaan menanggung biaya, kemudian bilang aja, nggak usah lah, nggak usah dibayar, toh dia nggak tahu. Ini kan undang-undang baru, belum tentu semua orang tahu. Nah, ini adalah cara-cara hikmat-hikmat yang kita pelajari dari dunia, bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang, segala sesuatu yang dia jawab ketika dalam kondisi pressure tidak menyenangkan, dia pun selalu mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Enggak asal ngomong. Aturan tentang hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan ini sudah diajarkan di perjanjian baru. Di perjanjian lama pun sudah diajarkan gitu ya. Bukan Tuhan Yesus ngomongnya enggak pakai ketentuan-ketentuan. Kita bisa buka di Ulangan 6 ayat 16 itu pernah disampaikan bahwa, kita buka sama-sama yuk, Ulangan 6 ayat 16-nya. Sebentar ya, kita buka sama-sama. Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai, ini kayaknya yang kedua nih, salah nih, maaf. Kita tes lagi yang, benar. Ini yang ketika percobaan yang kedua, ketika iblis mau mencobai Tuhan Yesus gitu ya. Dia bilang, ayolah kamu jatuhkan dirimu, nanti ditangkap sama malaikat. Terus Tuhan bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu, ternyata di Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-16. Jadi di perjanjian lama sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus ada di dunia, ini sudah pernah dikasih tahu oleh Tuhan gitu ya kepada jemaatnya, kepada bangsa Israel bahwa jangan seperti itu gitu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus itu enggak ngasal-ngasal. Nah, bagaimana dengan kita? Sering enggak sih kadang-kadang kita kalau ngajarin orang ya, misalnya contoh, jangan ngerokok gitu ya. Emang di firman Tuhan ada diajarin jangan ngerokok? Boleh nggak sih sebenarnya ngerokok? Benar nggak sih sebenarnya merokok? Kenapa kita ngelarang-larang? Harus ada sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab, kenapa kita mengatakan seperti itu. Nah, kenapa sampai kita bilang jangan merokok? Bisa saja dasarnya adalah ketika kita belajar firman Tuhan yang mengatakan bahwa tubuhmu bait Allah. Kamu bayangin nggak sih kalau misalnya saya pribadi kalau misalnya deket-deket asap, mata saya perih, mata saya sakit gitu ya. Terus dada saya terasa sesak kalau deket-deket sama ruangan berasap atau menghirup asap. Nah, ketika kita merokok itu kan memasukkan asap ke dalam tubuh kita. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan tubuhmu bait Allah. Jadi bukan dasarnya ya pokoknya nggak sehat aja, pokoknya nggak bagus aja. Enggak, ada dasarnya. Jadi apapun yang kita sampaikan kepada orang lain harus ada dasar firman-Nya. Apa sih yang kamu ajarkan? Ketika kamu mengatakan sesuatu itu landasannya apa? Sehingga orang ketika melakukannya dia mengerti, bukan sekedar ya udah disuruh saya kerjakan, tapi memahami. Penting sekali ketika orang paham dia baru mau mengerjakan. Kalau nggak paham, saya nggak mau kerjain gitu ya. Jadi dari cerita ini saya bukan cuma belajar, oh Yesus berhasil melewati pencobaan. Yesus berhasil mengusir iblis, gak kalah dari iblis karena dia Tuhan. No, tapi dia benar-benar menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diajarkan. Nah, kita juga harus seperti itu. Harusnya hidup kita juga landasannya adalah firman Tuhan. Kenapa saya melakukan seperti ini? Kenapa saya jalannya seperti ini? Bukan karena disuruh mama, ya karena bapak saya yang nyuruh, ya karena bos saya yang ngomong, ya karena aturannya begitu. Enggak, tapi karena ada firman-Nya. Dan firman itu hidup dan dia hidup di dalam hidup saya, itu sebabnya saya jalankan. Kalau misalnya firman itu enggak hidup, ya udah lewat aja gitu aja. Enggak berema di dalam hidup kita, enggak terjadi benar-benar sesuai yang Tuhan katakan. Itu sebabnya mari yuk sama-sama
melekat hidup kita, menempel hidup kita sama firman Tuhan, sehingga setiap perkataan kita itu adalah perkataan hikmat yang keluarnya dasarnya adalah firman Tuhan. Kalau Yesus saja hidupnya mengikuti firman Tuhan, masa kita enggak? Kalau Tuhan Yesus saja jalannya, landasannya adalah firman Tuhan, kok kita asal-asalan? Kalau Tuhan Yesus saja ngikutin, sebelum ngomong itu ngikutin dari firman Tuhan, kok kita enggak gitu ya? Kenapa kita ikut-ikutan dunia, bukan ikut-ikutan sama Tuhan? Jadi sebelum bicara, sebelum berkata sesuatu, sebelum kita bilang A, B, C, cek dulu. Ada enggak sih kebenaran firman-Nya yang mengajarkan seperti itu? Kalau enggak ada, jangan sembarangan ngomong. Kalau nggak ada, nanti ketika ditanya kenapa lu kamu ngomong seperti itu, apa dasarnya, kita nggak tahu, malu-maluin gitu ya. Anak Tuhan, yuk sama-sama pelajari firman-Nya, kemudian kita tahu kenapa sih Tuhan bisa berkata seperti itu. Saya balik lagi ke ayatnya yang keempat, ketika Tuhan Yesus bilang hidup bukan dari roti saja, ternyata itu ada di Ulangan 8 ayatnya yang ketiga. Kita lihat di Ulangan 8 ayatnya yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, memberikan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak engkau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata Tuhan Yesus itu sudah tahu bahwa di dalam firman Tuhan itu sudah diajarkan bahwa makan itu bukan yang utama loh, tapi kita juga perlu mengikuti firman Tuhan. Makanan kita bukan cuma sekedar roti, bukan sekedar nasi, bukan sesuatu yang mengenyangkan perut kita, tapi yang mengenyangkan roh kita, yaitu perkataan Tuhan. So, hari ini saya di-remind kembali bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut saya, setiap hal yang saya sampaikan, adakah dasarnya berdasarkan firman Tuhan? Adakah saya ngomong ini landasannya adalah kata-kata yang datangnya dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, atau ajaran-ajaran dunia yang belum tentu berasal dari Tuhan. Oke, dari sini cukup sekian sharing saya. Saya berharap teman-teman juga belajar hal yang sama, merenungkan hal yang sama, refleksikan sejauh ini kata-kata saya, atau ketika saya menasehatkan orang, ketika saya berkata sesuatu, ada kuasanya enggak sih? Dan kuasa itu hanya bisa ada kalau hidupnya mengikuti firman Tuhan, kalau kata-katanya adalah dari firman Tuhan. Oke, sekian sharing dari saya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk reminder hari ini bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kami mau ya Tuhan itu berasal daripadamu, hikmat daripada Tuhan, bukan sembarangan bicara, bukan sembarangan berkata-kata yang datangnya dari dunia, tapi kami mau menjadi anak muda yang berbeda, yang berdampak dengan setiap perkataan kami, karena kata-kata kami berasal dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar berjalan serupa dengan Kristus, dan biarlah Roh Kudus-Mu saja yang boleh memimpin kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Dah.